Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, ar-rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia dalam acara thalabul ilmi, mempelajari dan mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada kita untuk mencarinya. Ibu dan bapak sekalian yang berbahagia, untuk malam ini langsung saja kita mengkaji fikih, karena malam ini saya akan mengikuti tahlil di Kebun Jeruk insyaallah. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang sholat sunnah. Terakhir kita bahas kemarin adalah tentang sholat sunnah witir ya. Di sini baru menjelaskan tentang keutamaannya saja. Adapun masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat witir belum kita jelaskan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Waktuha, waktu sholat witir, min fi'lil isya'i ila tulu'il fajri, dimulai dari setelah melaksanakan sholat isya sampai terbitnya fajar. Meskipun pelaksanaan sholat isyanya itu adalah di waktu maghrib, atau dengan istilah yang kita kenal jamaah takdim. Ketika melaksanakan sholat isya jamaah takdim, artinya sholat maghrib dan isya dilaksanakan di waktu maghrib. Nah, meskipun masih waktu maghrib, karena kondisi kita sudah melakukan sholat isya dengan jamaah takdim, maka sudah boleh kita melakukan sholat witir. Jadi patokannya itu dari setelah melaksanakan sholat isya. Meskipun jam 12 malam kalau belum sholat isya, belum boleh sholat witir. Meskipun jam 2 malam kalau belum sholat isya, belum masuk waktu sholat witir. Jadi masuknya waktu sholat witir itu bermulai dari setelah melaksanakan sholat isya sampai terbitnya fajar, sampai terbitnya subuh, atau sampai masuknya waktu subuh. Jadi waktunya sangat luas sekali. Wal afdalu takhiruha ila akhiril laili idza kana yaglibu ala dhannihi al istiqazu qabla al fajri. Sedangkan waktu yang paling utama melaksanakan sholat witir adalah di akhir malam, jika memang memiliki kebiasaan bangun sebelum fajar. Wa illa fal afdalu taqdimuha ba'dal isya. Kalau tidak memiliki kebiasaan bangun sebelum fajar, maka lebih utama melaksanakan sholat witir langsung setelah sholat isya. Nah, di sini agama memandang kondisi umat manusia yang semuanya itu tidak sama. Ada yang tidak terbiasa bangun sebelum fajar, dia bangun pada saat mendengar suara adzan. Allahu Akbar, baru dia bangun. Sebelum itu udah bangun pun tidur lagi. Ya. Itu kebanyakan kayak itu kan ya. Ada sebagian orang yang subhanallah memang dia punya kebiasaan bangun sebelum fajar. Jam 4 sudah bangun, setengah 4 sudah bangun, dan dia bangun melaksanakan sholat ya, bukan hanya sekedar bangun. Nah, bagi orang yang seperti itu lebih utama sholat witirnya di akhir malam setelah bangun tidur. Nah, kalau memang kita yang memiliki kebiasaan tidak terbiasa bangun sebelum fajar, ya, maka lebih utama sholat witirnya sebelum tidur, ya, langsung setelah sholat isya, itu lebih utama. Jadi setelah kita sholat isya jamaah di masjid, wiridan, sholat ba'diyah, lanjut dengan sholat witir, itu lebih aman, lebih aman.
Adadu rakaatiha, bilangan rakaat salat witir yang paling sedikit adalah 1 rakaat. Usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Saya menyengaja salat sunnah witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Wa tukrahul mudawamatu 'alaiha li ghairi udhrin. Tapi kalau tiap malam 1 rakaat tanpa uzur, hukumnya malah makruh. Kenapa makruh? Karena ini menunjukkan orang tersebut betapa sangat malas, ya. Tiap malam 1 rakaat tanpa uzur. Lain kalau karena uzur seperti dia sakit, ya, atau dia sedang dalam musafir yang terus menerus, itu 1 rakaat mafi muskilah dan tidak makruh. Kenapa? Uzur. Tapi bagi kita yang tiap malam ada di rumah, keadaan kita sehat, lalu kita hanya sholat witir cuma 1 rakaat tiap malam tanpa uzur, nah ini hukumnya makruh. Apalagi yang tidak sholat witir, ya. Jangan punya anggapan ini, kalau gitu saya mending gak sholat sama sekali. Kalau tiap malam 1 malam aku mending saya gak sholat, apalagi gak sholat. Nah, wa adnal kamali 3 rakaatin, sedangkan bilangan sholat witir minimal yang paling sempurna, adalah 3 rakaat. Jadi kalau hanya minimal saja 1 rakaat, tapi minimal yang paling sempurna 3. Jadi kalau supaya kita tidak makruh, ya, tidak mendapatkan kemakruhan, maka laksanakanlah paling sedikit 3 rakaat. Itu minimal yang paling sempurna, bukan 1. Kalau hanya sekedar minimal saja secara mutlak 1, tapi minimal yang paling sempurna adalah 3 rakaat, seperti yang biasa kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Wa akmalul kamali 11 rakaatan, sedangkan bilangan salat witir yang paling sempurna dan maksimal adalah 11 rakaat. 11 rakaat. Baik. Kaifiyatuha laha kaifiyatani waslun wa faslun. Adapun tata cara melaksanakan salat witir itu ada 2. Yang pertama wasol, yang kedua fasol. Wasol artinya secara bahasa menyambung, fasol secara bahasa artinya memisah. Adapun yang dimaksud wasol di sini adalah an yasila rakaatal akhirata bima qablaha, kama fi sholatil maghribi. Yang dimaksud wasol di sini adalah menyambung rakaat terakhir dengan rakaat yang sebelumnya. Seperti kita melaksanakan sholat maghrib, ya, itu namanya wasol. Menyambung rakaat yang akhir dengan rakaat yang sebelumnya. Jadi kalau kita sholat witir 3 rakaat, ya langsung 3 rakaat 1 kali salam, menyambung rakaat akhir dengan rakaat sebelumnya. Artinya kalau yang 3 rakaat berarti 1 kali salam. Nah, itu namanya wasol. Nah, ketika kita melaksanakan sholat witir dengan cara wasol, artinya menyambung rakaat terakhir dengan rakaat sebelumnya, itu bisa dengan hanya 1 kali tasyahud atau dengan 2 kali tasyahud. Kita sholat witir langsung 3 rakaat, ya, ini namanya wasol, artinya menyambung rakaat terakhir, rakaat yang ganjil dengan rakaat yang sebelumnya yang genap itu. Nah, ini prakteknya boleh dengan 1 kali tahiyat tasyahud atau dengan 2 kali tasyahud. 2 kali tasyahud seperti halnya sholat maghrib. 1 kali tasyahud berarti pada rakaat kedua tidak usah tasyahud, langsung dia berdiri, ya. Kemudian tasyahud pada rakaat yang ketiga atau yang terakhir, itu boleh. Nah, tapi kalau kita sholatnya sendiri, ya seperti itu. Sedangkan kalau kita sholatnya berjamaah, apalagi jadi imam, nah ini setidaknya memberi himbauan dulu kepada makmum, ya. Hadirin, nanti kita sholat witirnya wasol, rakaat akhir disambung dengan rakaat yang sebelumnya, biar nanti makmumnya nggak kacau. Karena kan kebiasaan di kita sholat witir itu 2 rakaat dan 1, ya, fasol itu namanya, memisah rakaat akhir dengan rakaat yang sebelum, itu namanya fasol, ya. Nah, kalau memang kebiasaan seperti itu, ketika ingin merubah cara pelaksanaan sholat witir yang sudah menjadi kebiasaan, setidaknya ada pemberitahuan kepada makmum supaya makmumnya nggak kacau nanti. Nanti makmum niatnya 2 rakaat doang, ternyata imam niatnya 3 rakaat. Dikira makmum setelah 2 rakaat tahiyat lanjut salam, ternyata imam setelah 2 rakaat tidak tasyahud langsung berdiri lagi, kan bingung nanti makmumnya nih. Seperti kejadian waktu saya di Yaman dulu. Ini imamnya subhanallah,
ya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia termasuk golongan yang suka mengkafirkan, golongan yang suka membid'ah-bid'ahkan acara Ahlussunnah wal Jamaah, ya, kebiasaan Ahlussunnah wal Jamaah seperti Maulid Rajaban, ya, atau yang biasa kita kenal dengan aliran Salafi Wahabi. Ketika saya dakwah ke kampung, salah satu kampung di Yaman, saya ikut jamaah dan imam itu kalangan mereka. Salat witir, ya, tarawih witir. Kebiasaan kita kan witir itu 2 rakaat baru 1, ya kita niatnya sama 2 rakaat dulu. Ternyata setelah 2 rakaat ya kita tahiyat, dikirakan mau salam. Ternyata imam nggak tahiyat, langsung berdiri. Nah kita kan bingung. Kalau kita berdiri batal sholat kita. Kenapa? Karena kita niatnya cuma 2 rakaat. Maka solusinya seperti apa? Nah ini solusinya kalau yang ngerti ada 2. Yang pertama dia menunggu di bawah. Dia menunggu. Imam berdiri, dia tetap duduk menunggu, nanti imam tasawuf, salam barengan. Pilihan yang kedua adalah mufaroqoh, niat keluar dari jamaah, niat berpisah dari jamaah. Tapi kan kalau yang awam bingung, saya ngapain nih? Akhirnya sebagian ada yang berdiri, sebagian ada yang salam, tapi nggak niat mufaroqoh. Ini kan nggak sah juga sholatnya nanti, karena dia mendahului imam dalam salam, sedangkan tidak niat mufaroqoh. Ya. Jadi kalau kita sholatnya sendiri, sholat witir, ya silahkan, itu terserah kita, mau pakai wasol atau fasol. Cara yang pertama wasol, yaitu menyambung rokat akhir dengan rokat yang sebelumnya. Sedangkan cara yang kedua adalah fasol, yaitu ayab sinarok antal akhirata amma qablaha, memisah rokat yang terakhir dari rokat yang sebelumnya. Artinya kalau yang 2 rakaat dengan 1, ya 2 rakaat salam, baru 1 rakaat salam. Ya. Wahia afdalu. Nah cara wasol dengan fasol yang paling utama adalah cara fasol. Kenapa? Lima waroda min karahiyati tasbihi sholatil witri bi sholatil maghribi. Karena ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa makruh sholat witir menyamai sholat maghrib. Ya, witir sunnah, maghrib wajib. Nah sholat witir makruh jika menyerupai sholat maghrib, yaitu apabila dilaksanakan dengan cara wasol. Tapi itu riwayat tidak kuat. Hanya untuk menghindari riwayat yang seperti itu, ya kita lebih utamanya apa? Mending fasol saja. Sebab dalam kaidah yang sudah kita bahas dulu, al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari pertikaian, dari perbedaan pendapat, dari kontroversi, ini lebih utama. Ya, jadi lebih utama kita keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada riwayat yang menyatakan sholat witir makruh jika menyerupai sholat maghrib, lebih baik kita hindari, meskipun itu riwayat tidak kuat, ya tidak kuat. Baik. Wa yusannu ay yaqra'a fi salasir raka'atil akhirati fil ula suratal ala, wa fi tsaniyatil kafirun, wa fi tsalisatil ikhlas wal muawwidzatain. Disunahkan membaca beberapa surat, ya, di 3 rakaat akhir sholat witir. Ya, kalau kita sholat witirnya 9, berarti rakaat yang ketiga terakhir. Kalau kita sholat witirnya 11, berarti di 3 rakaat yang terakhir. Yang dibaca apa? Setelah Fatihah di rakaat 3 yang terakhir, rakaat pertamanya baca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, rakaat yang keduanya membaca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Sedangkan di rakaat yang ganjil yang terakhir sunnah membaca 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya seperti halnya di sholat witir di bulan suci Ramadan. Nah, ada beberapa wirid yang memang disunahkan atau dianjurkan kita baca setelah sholat witir, yaitu doa Kangjeng Nabi Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dibaca sebanyak 40 kali, ya. Jadi setelah salam sholat witir kita baca Subhanal malikil kudus, Subhanal malikil kudus, Subhanal malikil kudus, Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Lanjut kita membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sebanyak 40 kali. Nah, siapa orang yang membaca doa yang Yunus ini, maka Allah akan berikan ia kemudahan dalam segala kesulitan. Allah akan berikan kelancaran dalam segala
hal yang ia anggap berat ataupun sulit, Allah akan memberikan ia kebahagiaan dari kebingungan yang sedang dia alami, dan Allah akan memberikan kelancaran kepadanya dalam rizki dan melunasi hutang-hutangnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Setelah sholat witir 40 kali. Lebih utamanya witirnya itu di akhir malam, paling berat itu ya. Nah, kalau sekarang nggak berat, kenapa? Karena subuhnya jam 4:30. Kemarin berat tuh, subuhnya jam 4 atau hampir 3:30 itu. Sekarang udah mudah ya. Baik.